Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, di video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan tenses future. Ya, future tense dan semua komponennya. Termasuk di dalamnya ada soal mengenai simple future, kemudian future continuous, and then also future perfect. Bagaimana? Kalian sudah siap? Oke, let's go. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, ada baiknya kalau saya mengingatkan kembali mengenai tenses ini supaya pemahaman kalian cukup baik sebelum kita membahas soal. Yang pertama kita mulai dari pemahaman terhadap simple future. Simple future is used to predict future event or situation. Jadi simple future ini digunakan untuk menyatakan kalimat prediksi kejadian atau situasi yang akan datang. Ingat ya, menyatakan prediksi. Polanya adalah penggunaan subjek dengan will dan verb 1. Modalnya adalah will, kemudian kata kerjanya digunakan kata kerja pertama. Kita lanjut ke tenses yang berikutnya, yaitu future continuous. Future continuous means that subject will be in the middle of something in the future. Jadi di sini ada kata kuncinya nih. Maknanya adalah digunakan untuk menyatakan seseorang akan sedang berada pada kondisi tertentu atau akan sedang mengerjakan sesuatu. Di sini kata kuncinya adalah akan sedang. Karena memang prinsip dasar dari continuous itu adalah menyatakan semua kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, future continuous segala sesuatu yang sedang berlangsung tapi baru terjadinya di masa yang akan datang, akan sedang berlangsung. Polanya yaitu penggunaan will, modal will ditambahkan dengan be dan ditambahkan dengan verb ing. Next, future perfect. Future perfect means that something will already be completed by the certain time in the future. Digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu akan selesai dikerjakan pada waktu tertentu di waktu yang akan datang. Di sini kata kuncinya adalah sesuatu yang akan selesai. Jadi prediksi bahwa di beberapa waktu yang akan datang maka kejadian itu akan selesai ya. Pola kalimatnya adalah penggunaan modal will, kemudian have dan juga verb 3, verb 3. Karena perfect sendiri cirinya adalah menggunakan kata kerja ketiga. Oke, jadi perbedaan antara future continuous dengan future perfect adalah kalau di future continuous akan sedang berada pada kondisi tertentu, sedangkan pada future perfect sesuatu akan selesai dikerjakan pada waktu tertentu. Oke guys, you get it? Oke, kita lanjut ke soal ya. Ini pembahasan soalnya. Soal ini saya beri judul Future Tense and Simple Present Exercise. Diberikan untuk kelas 10 Bahasa dan Sastra Inggris pada tanggal 27 Agustus tahun 2020. Kita baca dulu yuk directions-nya. Complete the sentence with the simple future, future continuous, future perfect, or the simple present of the verbs in parentheses. Yang jadi fokus kalian adalah kata kerja yang di dalam kurung ya guys. Kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Just relax Prabu. As soon as your sprained ankle blah 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 heal, you can play soccer again. Kita berhenti dulu di kalimat itu. Apa jenis tenses yang akan kita isikan untuk blank space yang ada di sini? Good job. Bentuk simple present ya. Kenapa bentuk simple present? Karena dilihat dari kalimatnya, ini adalah kalimat pernyataan positif dari seseorang terhadap Prabu, memberikan sebuah
pernyataan. Nah, untuk simple present sendiri terdiri atas subjek, verb one, dan objek. Nah, di sini sudah ada subjeknya, yaitu si Prabu. Tinggal kita tambahkan dengan kata kerja. Kata kerja pertamanya ada di dalam kurung, yaitu heal. Sehingga untuk blank space ini akan kita tuliskan dengan heal. Saya tulis dengan heels. Kenapa? Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu bahwa untuk kalimat simple present yang bentuknya positif akan ditambahkan s di belakang kata kerja. Tapi hanya untuk subjeknya adalah she, he, it. Karena Prabu ini he, maka di belakang kata kerja pertamanya saya tambahkan dengan s. Jadi heels ya. Yuk kita lanjutkan ke kalimat berikutnya, masih di nomor yang sama. At this time next week, you bla 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 play soccer again. Nah, bentuk tensisnya apa? Good job, future continuous. Dari mana kita tahu future continuous? Lihat di sini, ada keterangan waktunya. Sangat jelas sekali. Next week, future. At this time, next week. Jadi bentuk continuous ya. Keterangan waktunya sudah jelas bahwa Prabu akan bermain kembali sepak bola setelah dia sembuh dari cederanya. Nah, untuk itu apa bentuk pola yang akan kita tulis di blank space ini? Kita sudah punya subjek, subjeknya adalah you, kemudian kita kasih modalnya adalah will, ditambahkan dengan be, kemudian verb ing. Rumus dari future continuous. Oke, jadi jawabannya adalah you will be playing soccer again. Oke guys, you get it? Kita lanjut ke soal kedua. Kita baca kalimatnya. I bla 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 meet you at the airport tomorrow. Apa jenis tenses yang akan kita isikan? Good. Jenis tensesnya adalah simple future. Dari mana kalian tahu simple future? Iya, time signalnya udah jelas ya guys. Tomorrow, berarti dia bentuk future. Nah, dari kalimat I bla 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 meet you at the airport tomorrow, ini bentuknya prediction ya, predict. Ya, kalau predict tadi seperti yang sudah saya bahas, itu digunakan untuk simple future. Kita isikan yuk di dalam blank space ini. Apa pola kalimatnya? Sudah ada subjeknya, kemudian modalnya will, kemudian kata kerjanya adalah kata kerja pertama, yaitu will meet. Good. Ya. Kita lanjut ke kalimat kedua, masih di nomor yang sama. After you bla 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 clear customs, look for me just outside the gate. Nah, di kalimat ini jenis tenses apa yang akan kita isikan? Ya, jenis tensesnya adalah simple present. Ini bentuk direction ya. Setelah kamu beres, siap atau selesai dari bea cukai, lihat saya di luar gerbang. Oke, simple present. Subjeknya adalah you, kemudian kata kerja yang akan kita pakai adalah ya, clear. Good. Jadi jawabannya adalah after you clear customs, look for me just outside the gate. Oke, kalimat berikutnya. I bla 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 stand right by the door. Nah, dilihat dari kalimat ini, jenis tenses apa yang akan kita isikan? Iya, jenis kalimat ini kita isikan dengan future continuous. Kenapa future continuous? Dari kalimat-kalimat yang tadi dinyatakan sebelumnya, sebuah urutan kalimat itu akan sedang berlangsung nanti ketika kita bertemu. Kalau gitu, kita isikan di dalam blank space ini pola kalimat dari future continuous. Masih ingat? Sudah ada subjeknya yaitu I, kemudian kita kasih modalnya will, ditambahkan dengan be, dan kata kerja pertama dengan ing. Standing. Oke, kalimatnya akan menjadi I will be standing right by the door.
Okay guys, you get it? Soal ketiga. Kita baca soalnya. We fly to Makassar tomorrow night. Tomorrow night at this time we bla 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 fly over Java Sea. Nah, dilihat dari kalimat ini jenis tenses apa yang akan kita pakai? Good job guys. Jenis tensesnya adalah future continuous. Dari soal pertama sampai soal kedua ada beberapa kalimat yang sangat kerasa itu adalah time signal dengan kata-kata at this time. Tomorrow night at this time. Berkali-kali at this time ini sering muncul. Dan tentunya kalian sudah belajar ya dari kalimat sebelumnya. Ini menyatakan bahwa kegiatan yang sama ini akan terjadi di masa yang akan datang. Maka untuk keterangan waktu seperti ini kalian gunakan future continuous. Subjeknya adalah we. Kemudian kita akan menambahkan pola di sini di blank space dengan modal will. Kemudian ditambahkan dengan be dan verb one plus ing. Flying. Good job. Okay, guys, you get it? Yeah. We will continue for the next number. Sebentar, saya akan tandai dulu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dilihat dari kalimatnya dulu ya guys. Ratu and Mahadewi bla bla bla. Ada not di sini ya, menyatakan bahwa yang diinginkan adalah bentuk negatif. At this school when classes start next semester. They bla 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 attend a new school in Bandung. Oke. Dari pola kalimat yang ada, kita lihat di kalimat pertama, kita akan menggunakan pola kalimat simple future. Good. Kita akan menggunakan simple future karena ini predik ya. Bentuknya adalah prediksi di masa yang akan datang. Kalau gitu, apa yang akan kita isikan di sini? Subjeknya udah ada Ratu dan Mahadewi. Kita tambahkan dengan modalnya. Modalnya tadi adalah will. Good. Will. Tambahkan dengan not karena dia bentuknya negatif. Kemudian kata kerjanya adalah be. Will not be. Okay, will not be at school. At this school when classes bla bla bla. Nah, untuk yang berikutnya, kalimat berikutnya, apa jenis tenses yang dipakai? Ya, karena ini menyatakan real situation, ya, statement positif. Jadi di sini dituliskan dengan bentuk simple present. Maka kata kerjanya adalah good job. Kata kerjanya adalah start. Oke, ini sudah dapat kata kerjanya. Kemudian kita lanjutkan ke kalimat yang terakhirnya, masih di nomor yang sama. They bla 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 attend a new school in Bandung. Ya, dari awal kalimat ini sampai dengan kalimat terakhir ini merupakan bentuk kalimat prediction di masa yang akan datang. Karena next semester di sekolah yang baru, tepatnya di Bandung. Oke, kalau gitu subjeknya sudah dapat they, maka untuk mengisi ini akan kita isikan dengan modelnya apa? Simple future. Will plus kata kerja pertama, yaitu kata kerja pertamanya adalah attend. Good. Ya. Sehingga kalimatnya menjadi they will attend a new school in Bandung. Oke, good job guys. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya guys. Kita baca soalnya. Every night at 7 until 7:30 I sit down to have dinner. Tomorrow at 7 past 10, I bla 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 have dinner. Nah, kita lihat.
Dari pola kalimatnya, ini pola kalimatnya adalah future, tomorrow. Good. Nah, dilihat dari kalimat every night, berarti dia ada repetition ya, ada pengulangan setiap malamnya. Jam 7 sampai jam 7.30 dia makan malam. Nah, besok jam 7.10 dia akan melakukan hal yang sama. Nah, rentan 7.10 ini ada di rentan kegiatan dia sehari-hari untuk makan malam. Jadi kalau gitu sudah bisa dipastikan jenis tensesnya adalah future continuous. Good job. Kalau gitu kita isikan jawabannya di sini. Subjeknya sudah ada tadi I, dan kita masukkan modalnya adalah will plus be plus verb wanting, having dinner. Oke. Jadi jawabannya adalah I will be having dinner di sini. Oke, tomorrow at 7 past 10 I will be having dinner. Oke.